Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pembahasan terakhir di bulan November itu adalah masuk di bab tentang qada sholat. Ada beberapa pembahasan dalam qada sholat itu yang disepakati oleh para ulama. Ada beberapa hal yang para ulama masih memperselisihkannya. Nah, sekarang kita masuk bab baru dalam pembahasan tentang sholat, yaitu di bab tentang sholatul maridi, sholatnya orang yang sakit. Baik, langsung saja kita bahas di bab tentang sholatul maridi, sholatnya orang sakit. Man hasala lahu uzrun min maradin aw nahwihi la yastati'u ma'ahul qiyam fil fardi yajuzu ay yusalliya qa'idan fa in lam yastati'il qu'uda shalla ala jambihi yumi'u birruku'i was sujud wa yaj'alu sujudahu akhfada min ruku'ihi liqaulillahi azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Siapa saja yang mendapatkan uzur, baik itu berupa uzur itu berupa sakit atau
uzur lain yang serupa, sehingga dengan uzur tersebut dia tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, bolehlah dia itu sholat dengan duduk. Ini pembahasannya kembali ke awal. Di antara rukun sholat khususnya untuk sholat fardu itu adalah berdiri. Kalau sholat sunnah menang-menang atau pegel sampai kalau lungguh dengan duduk sah, gitu ya. Itu pembahasan awalnya begitu. Kalau sholat fardu gimana? Selama masih kuat, tidak sakit, tidak ada problem, berdiri itu wajibnya. Fa illam yastatil qud, kalau ternyata tidak mampu berdiri, sholat ala jambihi, dia boleh sholat sambil berbaring. Tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, tidak mampu duduk boleh dengan berdiri. Yumi'u birruku'i wassujud. Nah, dia menundukkan badannya pada saat rukuk dan sujud, dan dia jadikan sujudnya itu lebih rendah posisinya dari rukuk. Itu kalau berdiri. Kalau tadi berbaring, bagaimana ya, diatur tata caranya supaya berbeda antara posisi rukuk dan sujud. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa dalam surat An-Nisa ayat 103. Ayatnya ini sebenarnya terkait dengan bab setelah ini. Bab setelah ini itu bab sholat khauf. Tetapi ayat ini memberi panduan tata cara sholat secara umum dalam kondisi-kondisi tertentu di mana orang tidak bisa menjalankan sholatnya secara normal. Kalau di kitab tadi itu hanya dikutip sedikit saja. Ini. Karena itu saya coba untuk membacakan ayatnya dengan lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت
Fa idza qadaytumus shalah, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, fadhkurullah, maka ingatlah Allah qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, dan di waktu duduk, wa ala junubikum, dan di waktu berbaring. Ini babnya tentang bab berikutnya. Kalau sholat dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, itu boleh sholat dengan cara-cara khusus nanti di belakang. Nah, tapi mengingat Allah dalam pengertian sholat itu tetap harus dilakukan, baik itu berdiri sesuai dengan hukum asalnya maupun dalam keadaan duduk kalau tidak mampu, bahkan dalam keadaan berbaring kalau duduk pun tidak bisa. Ayat ini bunyinya begitu. Ayat ini isinya tentang zikir kepada Allah secara umum. Tapi zikir kepada Allah secara umum ini dimaknai dengan sholat berdasarkan keterangan lain. Misalnya hadis Nabi SAW di bawah. An Imran bin Husainin qala kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambika, rawahul jamaah illa musliman, wa zada an-Nasa'i fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Jadi Imran bin Husain pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, saya ini punya sakit, gimana sholatnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, ya dengan duduk. Kalau itu kamu juga belum mampu, maka dengan berbaring di atas badanmu. Ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran yang juga memiliki makna umum dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas apa yang bisa dia usahakan. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip pokok di dalam menjalankan syariat agama Islam. Oleh karena itu Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama besar abad ini, memberikan pernyataan bahwa di antara ciri agama Islam itu adalah fleksibel, mudah. Jadi agama Islam itu syariatnya jelas, pelaksanaannya itu mudah.
Kalau ada kesulitan itu selalu diberi jalan keluar oleh agama, dan ada contoh. Dalam bab sholat ini banyak sekali contoh bagaimana pelaksanaan ibadah itu. Kemarin kan bab qadha sholat itu juga menunjukkan adanya syariat tentang pelaksanaan sholat yang tidak sulit. Orang itu bisa lupa, orang itu bisa ketiduran, maka diberilah jalan keluar. Kalau ada kesulitan, kalau ada kesukaran, kalau ada situasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu kemarin tidak pernah sulit. Wan Jabirin qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan far'ahu yusalli ala wisadatin farumiya biha wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'umi'u ima'an waj'al sujudaka akhfada min ruku'iha rawahu al-Baihaqi wa sahahahu Abu Hatim wa taqfahu. Ini ada riwayat ini statusnya menurut Abu Hatim mauquf. Mauquf itu ya tidak sampai kepada Nabi. Oleh karena itu riwayat ini dipakai di dalam pendapat sebagian umat Islam, tapi tidak oleh yang lain. Ini karena terkait dengan status hadis. Bagi sebagian umat Islam, bagi sebagian ulama, hadis itu meskipun dia dhaif, ada yang masih mau pakai. Ya, asal dia tidak maudhu, tidak palsu. Apa isinya? Ini isinya, kata Jabir, Nabi SAW pernah menjenguk orang sakit. Lah orang sakit ini sholatnya di atas bantal, di atas bantal yang empuk, gampangnya begitu ya. Oleh Nabi SAW itu bantalnya itu disingkirkan, dan sambil beliau berkata, sholatlah di atas bumi, di atas lantai, bukan di atas alas yang tebal seperti bantal. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya cukup nunduk-nunduk saja. Maksudnya sholat dengan duduk, dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukuk. Nah, ini ada yang melarang sholat di atas kasur. Ya, kenapa kalau di atas kasur? Sakit. Ya sudah, kalau sakit nggak usah sholat dengan berdiri, duduk saja, gitu. Jadi ada yang tidak membolehkan sholat berdiri di atas kasur, di atas bantal. Cuma tadi itu hadis ini dinilai lemah oleh sebagian ulama dan tidak digunakan, gitu ya. Kalau lemah tidak digunakan, ya berarti tidak ada larangan prinsipnya. Mau di atas karpet yang tebal atau yang tipis, saking tebalnya sampai bisa mentul-mentul misalnya, ya. Tidak ada masalah. Tapi ada yang tidak membolehkan, khususnya kalau betul-betul di atas kasur. Nah, gitu. Jadi sulit kalau kemudian nginep di hotel sempit, nggak ada tempatnya,
Mana ini tempatnya? Misalnya di atas kasur. Baik, itu diperselisihkan ya, di atas dan di atas kasur atau tidak. Ada hadisnya, tapi dinilai lemah. Kata Ibnu Hibban, kata Abu Hatim, ini mauquf. Wal mu'tabar fi adamil istita'ah wal masyaqqah aw khawfu ziyadatil marad aw bad'ihi aw khawfu tawranir ra'si. Yang jelas dianggap orang itu tidak memenuhi unsur istita'ah, mampu untuk sholat dengan berdiri, itu apa? Wal masyaqqah, pokoknya sulit, berat. Pokoknya sholat sambil berdiri apa? Ya. Mungkin beratnya karena kakinya bisa ditekuk ya, gimana? Misalnya, au khawfu ziyadatul marad, atau dianggap tidak mampu sholat dengan normal dengan berdiri kalau orang itu khawatir ketika sakit kok sholat dengan cara seperti itu semakin sakit. Ya tadi itu, kalau kakinya keseleo dipaksa jadi semakin sakit. Au bad'ihi, atau saking lambatnya gerakannya jadi lambat sekali, mau berdiri saja kerengkelan lama, nggak bisa. Atau khawatir kalau dipakai dengan berdiri mumet kepalanya, mumet ini ya, khawatir jatuh. Wa sifatul julusil ladzi huwa yatulul qiyam ay yajlisa mutarabbi'an. Fa an Aisyah qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Rawahu an-Nasa'i. Wa yajuzu ay yajlisa ka julusit tasyahhud. Wa amma sifatu salati man ajaza 'anil qiyam wal qu'ud faqila yusalli 'ala jambihi fa in lam yastati' shalla mustalqiyan wa rijlahu ila al-qiblah 'ala qadri taqatihi wa ikhtara hadza Ibnu al-Munzir. Warada fi dzalika haditsun dha'ifun an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusalli al-marid qa'iman in istata' fa in lam yastati' shalla qa'idan fa in lam yastati ay yasjuda aw ma'a bi ra'sihi wa ja'ala sujudahu akhfad min ruku'ihi fa in lam yastati ay yusalli qa'idan shalla 'ala jambihi al-ayman mustaqbil al-qiblah fa in lam yastati ay yusalli 'ala jambihi al-ayman shalla mustalqiyan rijlahu mimma yali al-qiblah. Baik. Kata Said Sabiq, cara duduk di dalam sholat kalau tidak mampu berdiri tentu saja adalah dengan duduk mutarabbi'ah, duduk tarabbu'. Duduk tarabbu' itu ya duduk dengan begitu. Beri nama sila. Atau ya duduk seperti duduk tasyahud. Boleh dengan duduk tasyahud. Ya. Kalau duduk seperti duduk tasyahud bisa, duduk seperti tasyahud. Oleh karena itu, maka yang duduk bisa tarabbu, bisa tasyahud. Nah, kalau kemudian
tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, ya berbaring di atas apa lagi? Jambihi. Jambihi itu kalau bahasa Jawa lempeng. Nek bahasa Indonesia napa lempeng niku? Bahasa Indonesia napa lempeng? Ya di atas bagian badan atau di atas perutnya ini. Perutnya bukan perut depan, samping ini loh, apa jenenge? Bahasa Jawa lempeng. Bahasa Indonesianya apa? Artinya miring, ya. Dan dalam hal ini ada hadis dhaif, karena hadis sahihnya nggak ada. Kalau hadisnya secara umum yang sahih nggak bisa berdiri, duduk itu saja. Nggak bisa duduk, berbaring itu saja. Karena nggak ada hadis dhaif yang dimasukkan di sini oleh Said Sabiq. Bagaimana kalau itu dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan apa tadi? Duduk gitu ya. Orang yang sakit itu sholat dengan berdiri kalau mampu, kalau nggak mampu dengan duduk, kalau nggak mampu maka dia sujud dengan cara merendahkan kepalanya, dan itu lebih rendah dari rukuknya. Jadi duduk itu begitu posisinya, yang penting kalau sujud dia nunduk. Nah nunduknya ketika sujud lebih rendah dari rukuk. Nah kalau nggak mampu dengan duduk, dia boleh dengan sisi badannya sebelah kanan menghadap kiblat, miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau miring ke kanan menghadap kiblat nggak bisa, ya berbaring. Nah, nek berbaring menghadap kemana? Kalau bisa, rijlahu mimma yalil qiblah. Kakinya itu yang menghadap kiblat. Gitu. Tapi riwayat ini kan dhaif ya. Sehingga kembali kepada cara umum saja, pokoknya dengan berbaring. Kalau bisa bagaimana caranya tetap menghadap kiblat. Gitu. Oleh karena itu sebagian berpendapat qala qaumun yusolli kaifa ma tayassara lahu. Pokoknya sholat yang menurutnya bisa dia lakukan caranya. Itu saja. Itu akhirnya kesimpulan umumnya. Itu tentang sholat dengan dalam keadaan sakit. Islam itu kan mudahnya di situ. Bahkan orang itu diberikan pahala yang genap itu cakep, meskipun kondisinya tidak sempurna dalam menjelaskan dalam menjalankan. Nanti kata Aisyah, Allah akan tetap, Nabi SAW bersabda, Allah tetap akan memberikan Allah tetap akan memberikan pahala yang sempurna kepada orang yang sakit dan yang musafir seperti kebiasaannya. Kalau gara-gara sakit orang itu kok kemudian tidak bisa bahkan sholat sunnah, fardu saja sudah maksud, apalagi sholat sunnah,
Maka kalau sebelum sakit dia biasa sholat sunnah, tetap dicatat sholat sunnah. Kalau sebelum sakit orang itu biasa jamaah, karena sakit dia tidak bisa pergi sholat berjamaah, tetap dicatat seperti dia sehat. Sing kulino, sing betul kulino ya gak oleh, gak dapat. Yang memang kebiasaannya begitu. Bukan hanya sakit, safar, bepergian, ya, itu juga sama. Karena itu meskipun dalam keadaan safar diberi rukhsah sholat itu misalnya diqosor 2 rakaat jamak dan qosor, tetap pahalanya genap, tetap pahalanya tamam, sempurna 4. Karena itu kadang-kadang kalau ada yang ragu-ragu, kak enak sholat kok cuma 2 rakaat, jangan usah khawatir, pahalanya tetap 4. Hanya saja dalam hal sholat seperti jamak dan qosor itu ada yang tasahul, ada yang enteng, tapi ada juga yang mempersulit diri. Enteng gimana? Kayak rumah, ya, jamak dan qosor, gitu ya, misalnya. Karena jamak dan qosor nggak ikut jamaah, padahal masih bisa jamaah, misalnya. Yang kayak gitu-gitu perlu dipertimbangkan. Atau ada yang sulit, sudah susah, sudah sulit kondisinya, sholatnya enak, sholat enggak jangkep itu, itu juga harus Rasulullah SAW memberi contoh. Selama beliau safar, sholatnya jamaah. Tapi safarnya Rasulullah SAW itu memang safar yang disitulah ada kesulitan, gitu ya, ada kesulitan. Cuma suatu saat Umar bin Khattab tanya, kan kalau sudah sampai satu daerah kan sebenarnya kan sudah gampang toh. Misalnya sampean ke Malang, sampai di Malang itu kan sudah gak sulit lagi toh. Loh, kenapa kok Nabi masih tetap dikosor saja? Umar itu gara-garanya ditanya oleh orang, Umar, ya sudah sampai begini kan mestinya kan gampang, mau cari tempat sholat ya gampang, mau cari tempat wudhu ya gak sulit, kenapa kok masih dikosor? Saya pernah tanya begitu kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ini gimana? Sudah nggak ada kesulitan untuk sholat dengan tamal, bukan kosor. Kenapa? Sudahlah, itu pemberian Allah, itu kata Rasulullah SAW. Gitu ya. Baik, itu tentang sholatul marid, sholatnya orang sakit. Nah, tadi ayat yang kita baca ini panjang, itu ada di sini dibahas di bab berikutnya tentang sholat khauf. Agak panjang pembahasan sholat khauf ini. Salatul khawfi, salat khawf, ittafaqal ulama'u ala masyru'iyyati salatul khawfi li qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Nah, saya baca yang ini saja ya, yang ada terjemahnya saja ya. Ini ayatnya panjang. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلا
واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Sadaqallahu azim. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka para sahabat, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, ini dalam keadaan perang. Nabi kalau kamu berada di tengah-tengah para sahabat pingin sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dengan menyandang senjata. Tetap senjata siap kokang kalau bahasa sekarang. Kemudian apabila mereka yang sholat denganmu itu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholat bersama denganmu, hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata, dan seterusnya. Kemudian, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, di sini nanti ada beberapa cara dalam sholat khauf. Kalau di sini, yang di sini bahkan setiap orang itu sholatnya akhirnya cuma 1 rakaat. Kalau di sini, yang tadi kita baca, sholatnya sudah dikorting 2 rakaat, ya, dalam keadaan takut. Itu masih ada potongan lagi, karena caranya sekelompok orang sholat bersama Nabi tetap ngimami. Nah, inilah dalam keadaan begitu masih berjamaah, ya. Dalam keadaan perang siap siaga masih berjamaah. Nabi ngimami dapat 1 rakaat penuh sampai sujud, maka makmum yang bersama beliau sholat dari awal sejak pertama sampai sujud itu mundur gantian jaga. Ketika tadi 1 kelompok ini sholat bersama Nabi sampai 1 rakaat, kelompok lain jaga, siap siaga berdiri di belakang, yang depan sholat, atau yang dikelilingnya samping kiri kanan sholat. Kalau sudah sampai sujud, yang sampai sujud ini mundur, yang tadi berdiri jaga-jaga ikut di rakaat kedua. Kalau imamnya tetap 2 rakaat, salam kanan salam kiri. Baru yang lain tadi juga begitu. Nah, di situ nanti ada beberapa cara yang muncul tentang bagaimana sholat khauf itu. Qala al-Imam Ahmad sabata fi salatil khaufi 6 ahadits. Dalam hal salat khauf ada 6 hadis, au 7 atau 7 hadis. Ayyuha fa'al al-mar'u jaza. Bagaimanapun orang itu melaksanakan dari 6-7 hadis yang terkait dengan cara salat khauf boleh. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan usuluha 6 sifatin. Sebenarnya prinsipnya ada 6 cara. Wa uballighuha ba'dhum aktsar wa haula'i kullama ra'u ikhtilafar rawi fi qissah ja'alu dzalika wajhan fa sarat 17. Lakin yumkinu an tatadakhala af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inma huwa min ikhtilafir rawi. Jadi sebenarnya ada banyak riwayat sehingga kelihatannya menjadi banyak cara, tapi kalau diringkas 6 cara sholat khauf, gitu kata Ibnu Qayyim begitu. Nah, caranya gimana? Wah, ini kok. Caranya bagaimana? Yang pertama, ayyakunal aduwwu fi ghairi jihatil qiblah.
kalau musuhnya tidak di arah kiblat tapi di belakang, di samping kanan, di samping kiri, musuhnya bisa di sana, tetap sholatnya menghadap kiblat. Misalnya kiblatnya di sana, musuhnya di samping kiri atau di samping kanan, samping kiri atau di belakang. Fa yusallil imam fi sunaiyah bi ta'ifatin rak'atan thumma yantazir hatta yutimmu li anfusihim rak'atan wa yadhhabu fa yaqumu mujahal aduwi thumma taqti ta'ifatul ukhra fa yusalluna ma'ahu rak'atan tsaniyah thumma yantazir hatta yutimmu li anfusihim rak'atan wa yusallimu bihim Misalnya yang pertama, kalau musuhnya tidak di arah kiblat, maka imam sholatnya 2 rakaat dengan satu kelompok 1 rakaat, kemudian dia tunggu hingga mereka selesai 1 rakaat. Jadi misalnya imamnya sampai sujud, habis sujud kan berdiri rakaat kedua toh? Satu kelompok yang sholat bersama beliau biar salam dulu, salam selesai, maka beliau berdiri lagi rakaat kedua, imamnya berdiri lagi, yang belum sholat, yang tadi jaga itu masuk untuk ikut sholat di rakaat kedua. Rakaat kedua bagi imam, tapi bagi makmum ya tetap baru 1. Sampai selesai salam bersama kelompok yang kedua ini. Itu berdasarkan hadis ini an Salih bin Khawat an Sahal bin Abi Khaythamah anna ta'ifatan saffat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatan wujahal adwi fa shalla billadzi ma'ahu rik'atan thumma thabata qa'iman fa'atammu li anfusihim thumma sarafu wujahal adwi wa ja'at ta'ifatul ukhra fa shalla bihim rak'ah allati baqiyat min salatihi thumma thabata jalisan fa'atammu li anfusihim thumma sallama bihim. Ini riwayatnya. Jadi pernah satu kelompok sholat bersama Nabi, berbaris bersama Nabi, sementara kelompok lain menghadap ke arah musuh. Maka Nabi SAW sholat bersama kelompok pertama tadi 1 rakaat. Ya, setelah 1 rakaat summa sabata qa'iman, kemudian beliau tetap berdiri fa'atammu li anfusihim. Jadi rukuk beliau berdiri, yang lain salam. Ya, yang setelah selesai salam 1 rakaat ini ganti mereka menghadap musuh dan kemudian datang kelompok berikutnya untuk sholat bersama mereka di rakaat yang kedua. Kemudian summa sabata jalisan fa'atammu li anfusihim summa sallama bihim. Oh, maaf. Kalau ini 2 rakaat. Ini 2 rakaat makmumnya, bukan 1. Ya, bukan 1. Jadi Nabi sholat dapat 1 rakaat, ya, yang lain menyempurnakan. Jadi 1 rakaat menyempurnakan sendiri, begitu, menyempurnakan sendiri sampai salam. Nah, Nabi tetap berdiri posisinya. Ini belakangnya sudah sempurna 2 rakaat salam, pindah ganti yang kedua, gitu. Ketika ganti yang kedua, Nabi kan sudah rakaat yang kedua. Ketika duduk sebelum salam, maka yang ini tadi, yang rombongan kedua lanjutkan rakaat kedua sampai selesai, hampir salam, Nabi salam, kanan dan kiri mereka salam. Ini yang pertama nih, yang pertama.
Kalau di ayat tadi itu satu-satu, nah, ya ini rinciannya. Yang kedua, ayyakuna al-atu fi ghairi jihatil qiblah fa yusalli al-imam bi ta'ifatin min al-jayshi rak'atan wa ta'ifatul ukhra tijah al-atu thumma tansarifu at-ta'ifatu allati sallat ma'ahu rak'ah wa taqumu tijah al-atwi wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra fa tusalli ma'ahu rak'atan thumma taqdi kullu ta'ifatin li nafsiha rak'atan. Nah, ini yang satu rakaat. Mirip dengan tadi itu, tapi satu rakaat selesai. Ini hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Jadi kalau yang pertama makmumnya 2 rakaat, tapi menyelesaikannya sendiri. Ini supaya apa? Supaya tetap tercatat jamaah. Maksud lo? Mau perang sih jamaah. Kita kadek perang kan. Gara-gara melaku gak jamaah. Ini perang masih jamaah salatnya. Ini ya. Cuma hadis yang pertama dan yang kedua sedikit berbeda pelaksanaannya. Kalau yang pertama makmumnya tetap 2 rakaat. Hanya ketika imam sampai 1 rakaat, imamnya nunggu dalam keadaan berdiri. Kalau yang ini, yang pertama tadi, imamnya nunggu dulu. Jadi habis sujud kedua, imamnya berdiri dan menunggu makmumnya itu menambah 1 rakaat lagi, salam, gitu ya. Setelah salam ganti posisi yang belum sholat bersama Nabi, tambah 1 rakaat, mau salam, yang belakang baru 1, nambah 1 rakaat lagi, sudah sama-sama posisi mau salam, imam salam, makmum salam. Itu yang pertama. Yang kedua satu-satu. Ini tadi. Ini ada 6 cara, baru nomor 2 ini sudah selesai. Nanti kita lanjut kalau. Oke, nopo. Ini yang masih bingung ini. Misalnya mau ke Jember dalam jam 12. Terus kemudian berangkatnya jam 11 ini. Kemudian itu enaknya sholat dulu di tengah-tengah atau nanti aja guys sampai Jember aja misal duduk sama asar. Gimana? 2-2. Itu masih jadi agak bingung. Jangan bingung-bingung. Namanya kan berarti perjalanan. Kalau perjalanan boleh ya tidak melaksanakan Jumat, boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab kalau kita kan nggak mazhab. Dalam paham Muhammadiyah biasanya kita tetap Jumatan sebisa mungkin. Ya, gitu. Nah, kalau tetap Jumatan sebisa mungkin kan itu tadi. Sampai berhenti dulu kan gitu ya. Cuma bagaimana kalau nggak berhenti dulu? Boleh. Ya. Kalau nggak berhenti dulu boleh. Ya berarti jamaah qashar takhir. Ya. Tadi itu sampai Jember. Sampai Jember jam 3:30 sore misalnya. Ya sudah sholatnya di sana. Gitu ya. Tapi sekarang itu ada mobil. Baru berangkat 1 jam. Turun tol dulu Jumatan misalnya, nah, bisa. Nanti asarnya ya sekaligus di jamaah di situ berangkat lagi. Berangkat jam 11 sampai Bangil, azan zuhur apa sholat Jumat, nah, turun tol sih tak Jumatan di sini, nah, boleh. Waduh kok ribet. Belum tahu ini masjidnya mana, dan turun kemana-mana nanti ya, bisa aja ya lanjut gitu ya misalnya, boleh. Jamaahnya sakbis, kok Jumatan yang rest area, ya boleh juga misalnya. Kok mobil tapi jamaahnya sakbis, ya sudah gitu ya. Syarat Jumatan jamaah. Gitu. Jamaahnya berapa? Kak sampai bis, setengah bis boleh. Jadi ya mau Jumatan di jalan. Maksudnya di tengah perjalanan dengan berhenti boleh. Mau terus
di jamak qasar boleh. Oke. Oke. Saya kira demikianlah. Nanti kita bahas, ini masih ada 4 cara lagi di dalam salat khauf gitu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.